Generali Friends, apa kabarnya? Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam event Gentos dari Generali Indonesia. Boleh tepuk tangannya ya, masing-masing dari rumah, biar semangat di hari ini. Dan kembali lagi berjumpa dengan saya Anastasia Pradita untuk memandu Generali Friends di acara Gentos di siang kali ini. Dan kali ini kita akan membahas mengenai generasi milenial. Tapi nggak apa-apa, di sini kalau misalkan ada yang bukan generasi dari milenial ini nggak ada masalah karena relate banget topik yang akan kita bahas di siang hari ini. Nah, kenapa membahas generasi milenial? Karena katanya generasi milenial ini identik dengan perilaku konsumtif, dengan gaya hidup. Kalau dilihat di sosial media ini kan sangat memanjakan mata ya. Dan ada yang bilang katanya dilakukan semata-mata untuk memenuhi rasa gengsi dan juga mengikuti tren yang sedang ada sekarang. Nah, sebenarnya sih nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau dibiarkan dalam jangka waktu yang panjang, takutnya akan membuat dampak negatif untuk keuangan kita nih, untuk cuan kita. Dan akhirnya akan terjadi pengeluaran yang terlalu banyak atau istilahnya lebih besar pasak daripada tiang. Karena pengeluaran lebih besar, kemudian akhirnya kita tidak punya saving yang tepat, nggak terkontrol juga bagaimana dana persiapan untuk masa depan atau masa tua kita, maupun juga seperti dana darurat. Nah, kira-kira gimana sih mensiasatinya? Kira-kira mungkin nggak sih punya kehidupan yang indah di sosial media, tapi juga masa depannya juga terjamin nih, punya tabungan. Dan untuk sesi kali ini kita akan membahas pastinya ini tips pengelolaan uang agar last longer, terutama untuk para millennials dengan temanya Bincang Cuan bareng Jonathan. Itu dia ya, namanya pas banget nih ya, Cuan Jonathan gitu ya. Berima Nah, ya? hari ini kita ditemani nih sama Mas Jonathan N, seorang content creator dan juga influencer muda yang sangat menginspirasi untuk pengembangan diri dan juga soal keuangan. Selamat siang, Mas Jonathan. Halo, siang buat teman-teman dimanapun berada. Semoga sehat-sehat ya. Iya, lebih bagus sih sehat keuangannya juga ya. Amin, amin. Masih awal 2021, semoga sisa tahun ini bisa aman keuangannya begitu dengar Gentalks kali ini. Nah, sebelum ngobrol-ngobrol sama Mas Jonathan lebih jauh nih, kita bakalan talk show. Ini kita mau kenalin juga Mas Jonathan N ke teman-teman Generali yang ada di sini. Nah, Jonathan N ini memiliki passion di bidang media sosial dan sudah menekuni bidang ini kurang lebih selama 10 tahun terakhir. Dan selain itu, Mas Jonathan ini juga merupakan seorang content creator dan juga influencer yang rajin berbagi topik di sosial medianya tentang pengembangan diri, kemudian juga mengenai keuangan dan gaya hidup kepada audiensnya. Jadi sangat menginspirasi buat kita di sosmed gitu. Kalau biasanya lihat online shop, mungkin bisa lihat kontennya dari Mas Jonathan supaya lebih berfaedah gitu ya hidupnya ya. Jadi pengeluaran untuk belanja online, tapi ada juga gimana nih mensiasati keuangan supaya tetap cuan. Oke deh, jadi langsung boleh ditanya-tanya di kolom Q&A. Nanti aku akan pilih pertanyaan yang paling banyak ditanyakan, langsung kita akan bahas di sesi kali ini. Nah, langsung nih mau ngobrol sama Mas Jonathan yang ada di sini. Ya. Kita akan ngomongin sebenarnya tentang financial planning. Mungkin kata-kata ini kurang lebih sering banget diomongin gitu ya akhir-akhir ini. Memang seperti apa sih financial planning itu? Kayaknya kata-katanya rumit deh, kayak sulit. Bener gak sih? Sebenarnya lebih gampang loh. Jadi kan financial planning ya, ada dua kata, financial dan planning. Intinya sebenarnya merencanakan pengeluaran, merencanakan keuangan kita. Jadi sebenarnya prinsipnya itu sederhana. Uang itu berguna ketika dibelanjakan. Gitu. Yes. Misalnya wah ada 20 juta misalnya, kita ada atau ada 100 juta misalnya di tabungan. Itu nggak berguna. Tapi ketika 100 juta misalnya kita belanjakan untuk misalnya laptop bisa dipakai buat bekerja, atau dibelanjakan mobil gitu, bisa bantu kita buat kerja juga, atau misalnya buat pergi bareng keluarga gitu kan. Jadi ada gunanya. Nah, masanya adalah kita tuh maunya banyak gitu kan. Maunya banyak tapi uang kita sedikit. Uang kita terbatas, maunya terbatas gitu kan. Nah, jadi ini fungsinya financial planning. Jadi kita rencanain, oh, duit saya segini, kira-kira keluarnya buat apa ya? Barang apa yang saya butuhkan? Nah, kurang lebih seperti itu prinsipnya. Jadi sebenarnya uang itu nggak akan ada gunanya kalau misalkan kita nggak pakai untuk kebutuhan yang penting gitu ya. Betul, Tapi betul. masalahnya uang kita tuh terbatas gitu ya, kemampuan kita mencari uang juga terbatas gitu, jangan sampai lebih besar pengeluarannya daripada pemasukannya. Nah, Iya. istilah financial planning ini kan kayak booming ya akhir-akhir ini. Emang kenapa sih? Apakah ini juga bertepatan karena millennials yang sangat konsumtif juga nggak sih, Mas? Mungkin gimana ya? Intinya kan keuangan itu memang menarik ya. Di satu sisi kan
uang bukan semuanya, tapi semuanya butuh uang gitu kan. Kita ada banyak mimpi, wah saya pengen misalnya beli sepatu yang ini, oh saya pengen juga liburan ke sini, semuanya butuh uang gitu. Nah, jadi pengelolaan keuangan yang baik itu kan sebenarnya penting biar kita juga bisa mencapai mimpi-mimpi tersebut. Mungkin ada teman-teman yang mimpinya kayak, oh saya mimpinya pengen berangkatin orang tua umroh, boleh juga gitu kan. Nah, kumpulinlah uang yang cukup untuk mencapai itu. Nah, mungkin juga karena sosial media, tempat di mana kita ya saling bertukar informasi ya. Dan kebetulan topik yang lagi hot belakangan ini yaitu finansial kan, apalagi yang kemarin kan sempat ada saham lah, apa kripto lah gitu. Tapi kita nanti aja deh mikirin saham atau kripto tuh nanti aja. Kita pikirin gimana caranya kita mengelolanya dulu. Kan ibaratnya mau investasi, cari cuan 200% gitu. Kalau mengelolanya berantakan ya habis langsung gitu kan. Tapi sebaliknya gimana caranya dengan uang yang ada bisa kita maksimalkan. Ini bisa bertahan berapa lama nih? Nah, seperti itu juga. Gitu. Bener ya. Jadi kita mengelola yang sudah ada dulu. Nanti kalau nextnya cari sumber uang di tempat lain tuh nggak ada masalah gitu. Jangan sampai pengeluaran kita masih belum terkontrol. Nah kalau Mas Jonathan sendiri nih kenal financial planning-nya dari kapan sih? Karena ini kan termasuk kategori millennials. Tapi kok bisa melek finansial dibandingkan yang lain? Dari kapan sih Mas mulai ada ketertarikan dan concern soal itu? Ya, mungkin secara nggak sadar ya, aku dari kecil kayaknya melakukan financial planning dari SD. How? Bagaimana? Jadi zaman aku SD di tahun 90-an, wow, angkatan tua. Jadi di tahun 90-an itu, aku dikasih uang jajan 100 perak. 100 perak per hari. Konteksnya 100 perak waktu itu udah bisa beli kayak dadar gulung tuh dapat lah 1 gitu. Permen dapat 4 gitu kan. 10.000 lah ya kalau zaman sekarang gitu ya. Iya, bisa jadi mungkin. Dan dari 100 ini, waktu itu juga harga komik itu 3.000 perak harga komik. Sekarang kayaknya udah 30.000 gitu. Nah, jadi aku mikir, oh, kan aku suka baca komik ya. Tiap bulan juga dapat jatah beli 1 komik gitu dari orang tua. Terus aku mikir, kalau misalnya uang 100 ini aku tabung tiap hari gitu kan, nggak usah jajan, toh dibawain ini, dikasih bekal apa? Mie instan kotakan gitu loh. Mie instan kotakan yang kalau dibuka tuh udah nyetak ya. Nah, jadi kan aku juga kayak ya udahlah uangnya ditabung sehingga di akhir bulan aku bisa beli 1 komik lagi. Gitu. Iya sih 30 hari gitu ya. Betul. Udah 3.000. Betul. Jadi bisa baca 2 komik gitu. Nah, jadi itu sebenarnya yang aku lakukan dulu pas kecil, ternyata sekarang itu namanya financial planning gitu, di mana kita merencanakan uang kita ini mau keluar buat apa. Gitu kan. Mungkin kayak di situ kan jadi menunda, aduh mau makan ini, mau jajan ini, udahlah ada jajanan juga kok, ada bekal dari rumah gitu. Jadi konsepnya itu sederhana gitu ya, bagaimana kita bisa mengelola uang ini untuk sesuatu yang lebih besar yang kita inginin nantinya gitu ya. Betul, dan juga mungkin banyak teman-teman di sini kayak, aduh kok duitnya habis, padahal nggak nyadar tiap hari kayak, oh beli boba ini, oh beli kopi susu ini, oh gajian, aduh belanja apa ya, nah gitu loh. Jadi kan kadang kita sendiri nggak tahu, nggak sadar habit finansial kita itu seperti apa. Jadi harus banyak menyadari gitu ya, pengeluaran kecil-kecil tuh yang mungkin kalau dikumpulin bisa buat sesuatu yang lebih besar kali ya. Betul. Oke, nah itu kalau misalkan ngomong soal financial planning, nah mimpi terbesar dan terjauh dalam financial planning itu apa sih biasanya? Oke, mimpi terbesar dan terjauh itu sebenarnya gini, dikembalikan ke kehidupan masing-masing ya, karena financial planning itu tujuannya sangat personalized. Misal gitu, oh aku pengen misalnya liburan ke Jepang gitu, karena dari kecil misalnya baca Doraemon apa segala macam, jadi pengen banget ke Jepang. Oh ya silahkan gitu. Atau misalnya, oh aku yang tadi aku pengen berbakti sama orang tua, aku pengen berangkatin orang tua umroh, silakan gitu. Jadi kembali ke mimpi kalian masing-masing. Jadi lebih ke hal apa yang kira-kira bisa kalian lakukan untuk membuat hidup jadi lebih bermakna, gitu kan. Misalnya ada yang kayak, oh aku pengen, mimpi aku tuh pengen bikin keluarga harmonis gitu, anak 2. Oh ya udah, jadi kumpulinlah uang biar ya satu kan menikah juga butuh biaya gitu kan. Terus nanti tinggalnya juga di mana gitu, anaknya lahirnya juga kan butuh biaya untuk persalinan dan segala macam sampai pendidikan anak kedepannya gitu. Nah, jadi balik ke teman-teman, coba dipikirin dulu sekarang, kira-kira apa ya yang buat hidup saya lebih bahagia, bisa lebih bermakna, itu hal-hal apa sih? Nah, dari situ baru diturunkan jadi tujuan finansial. Jadi personalized banget ya, masing-masing orang pasti tujuannya tuh beda-beda. Dan mungkin ada long term sama short term kali ya. Kalau long term mungkin dia simpan uang untuk apa, kalau untuk yang menyenengin diri dalam jangka waktu pendek ada juga gitu ya. Jadi ada bedanya nggak sih?
Bisa juga. Nah, itu kan tadi misalnya kayak, Mhm. liburan ke Jepang gitu ya. Oh, Mhm. pengen dalam waktu 2 tahun, 3 tahun lagi, anggap aja corona udah kelar ya, amin. Udah banyak Eee, nih tabungan kayaknya nungguin corona kelar. ya bisa jadi kan. Nah, jadi, Mhm. oh ya udah, itu bisa 2 tahun, 3 tahun, tapi di jangka panjang juga yang tadi, aku pengen berkeluarga, mungkin berkeluarganya nggak sekarang gitu, mungkin Mhm. berkeluarganya mungkin, 8 tahun lagi gitu, atau 10 tahun lagi, oh silahkan. Nah, itu kan juga bisa dicicil pelan-pelan. Jadi ada yang short term tadi, ada yang long term juga gitu, bisa dilakukan barengan kok. Menarik ya tentang financial planning. Ternyata konsepnya itu nggak cuman satu ya, jadi bisa dibikin tergantung orangnya masing-masing gitu, goals-nya apa gitu ya. Ya, Oke, next nih kita mau ngebahas mengenai ini mitos atau fakta nih. ya, Oke, kita next. Nah, katanya itu memang menabung punya tujuan. Tadi kan salah satunya mmm, misalnya menikah atau mungkin pengen liburan, tapi apakah memang menabung itu harus ada tujuannya? Atau memang kewajiban dari setiap pendapatan yang kita punya kita sisihin buat nabung? Nah ya. itu, bener apa enggak sih? Ya, sebelum kita Mmm, ngomongin tujuan menabung, sebenarnya, yang paling penting itu adalah ciptakan habit menabung, gitu kan. Jadi oke, ibaratnya bedanya apa kita tuh? dapat pemasukan, Mhm, langsung ditabung dulu. Kan biasanya mmm. kayak dipakai dulu, terus nanti sisanya berapa, ya udah deh nanti aja ditabungnya. Ya kalau nyisa, kalau nggak nyisa gimana? Kan Nah rugi itu gitu. dia, habis bulan habis gaji biasanya. Betul betul. Nah, terus jadi satu kayak, sisihkan dulu pemasukannya, jadi Mhm, kita ciptakan kebiasaan untuk menabung. Kayak mhm, yang aku tadi kan, kayak, ya udah biasain nabung sehari cepek, mhm. sebulan bisa beli komik satu. Nah, tujuan itu membantu kita, biar lebih terarah. Ibaratnya Oke. gini, kita jalan yuk, jalan kemana? Mhm, Nggak tahu, keliling-keliling aja, keliling mhm, kota. Ya udah, jalan keliling-keliling kota, ya mungkin kamu akan muter-muter di situ aja, dekat-dekat rumah. Gitu. mhm. Atau mungkin malah kita di Jakarta misalnya, Jakarta Selatan atau mungkin sampai Tangerang gitu, karena nggak ada tujuan Nggak ada gitu. tujuannya. Ada orang yang kayak, ya udah nggak apa-apa gitu, ada orang yang kayak malah bingung, ini sebenarnya kita mau kemana sih gitu kan. Mhm, Nah, tapi kalau misalnya di ada tujuan misalnya, oke, saya di Pondok Indah di Jakarta ya, misalnya Jakarta Selatan saya mau ke Jakarta Utara, oh lewat mana gitu, dari Pondok Indah misalnya mau ke Ancol, udah kebayang, oh mhm, jalannya lewat sini, harus hindarin ini biar nggak macet segala macam gitu. Jadi itu sebenarnya membantu kita lebih fokus gitu, dan juga mhm, bisa jadi motivasi. Wah, deket lagi nyampe nih, deket lagi nyampe gitu. Jangan sampai ketika kita nggak ada tujuan gitu ya, nggak ada tujuan, kita bingung, terus uangnya ya udahlah pakai aja dulu gitu. mhm, Terus baru kita sadar pas kita udah beli barang A gitu kan, oh ternyata kan saya pengen beli barang B gitu. Soalnya saya pengen beli laptop karena laptop bisa membantu buat kerja, atau misalnya saya fotografer, saya itu ada kamera yang saya idam-idamkan, gitu misalnya. Oh, mhm. bisa beli itu. Nah, tapi kan kalau misalnya tadi nggak ada tujuan, takutnya uangnya keburu dipakai untuk hal lain gitu loh. Jadi kita harus nabung lagi gitu. Jadi akan Bener lebih sih baik. kalau misalkan ada tujuannya mungkin kita juga bisa jauh lebih hemat pakai uang gitu ya, karena kan tahu Mhm, nih uang alokasinya buat sesuatu yang lebih besar next-nya gitu ya. betul betul betul, Mhm, biar mhm. nggak habis di kopi susu tiap hari. Iya, kadang-kadang kan orang mikir kayak, ya udah uang yang penting cukup buat hidup hari-hari gitu. Cuma kan pada akhirnya hidupnya jadi meaningless. Mungkin ada yang kayak gitu ya, ngerasain Iya, para millennials atau mungkin Gen Z gitu yang ada di sini. Nah, kalau misalkan konsep buat nyisihin tabungan itu apakah ada kan tuh konsepnya kayak 10 sampai 30% dari mmm, uang yang kita punya, itu gimana sih? ya. Emang ada pakemnya nggak sih buat nabung? Sebenarnya, bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ya. Maksudnya kan ada yang misalnya kayak, "Wah saya sekarang misalnya lagi banyak utang," atau misalnya lagi bantu keluarga atau apa, jadi mungkin susah nabungnya. Mhm, Tapi kalau dari aku, menyarankan sebaiknya 30% itu bisa dimasukin buat, tabungan, gitu. Jadi mhm, dari pemasukan pemasukan mhm, kayak berapapun pemasukan misalnya, "Oh gajian nih, oh tiba-tiba ada sajoban nih," gitu. Jadi mhm, bisa langsung dialokasikan. Jadi kayak, 50% itu buat kebutuhan sehari-hari, kebutuhan bulanan, baik itu belanja bulanan, bayar tagihan listrik, bayar cicilan, premi asuransi, segala macam, masuk di 50%. Gitu. 30% masuk di tabungan, gitu. mhm, Tabungan mau isi dana darurat, mau buat investasi boleh. 20% buat lifestyle. Lifestyle itu seperti apa ya, kayak mau nongkrong-nongkrong cantik boleh, mau mhm. belanja, baju boleh, buat dana liburan juga boleh, gitu. Nah, ini kan bukan berarti kayak, oh financial planning berarti kita nggak boleh belanja, nggak juga. Kalau nggak belanja nanti perekonomian mati juga perekonomian. Nah, tapi kan Yes. boleh belanja tapi ada porsinya, gitu. Mhm, Diusahakan porsi belanja yang tadi lifestyle-nya 20%, porsi menabung jauh lebih besar 30%, mhm. gitu. Jadi nggak, Oke. apa ya, tidak lebih besar, pasak daripada tiang. Jadi ini palingnya konsep sederhana yang bisa diaplikasiin untuk keuangan kita gitu ya. Tapi Mhm, kalau misalkan betul. tabungannya mau ditambahin gitu lebih dari 30% nggak ada masalah juga gitu ya? Nggak ada masalah juga, nggak ada masalah.
Tapi kalau misalkan konsep menabung itu kalau misalkan dilihat kan mungkin ada inflasi, kita nabung sekarang mungkin uangnya nggak akan cukup nih buat kehidupan kita yang akan datang. Nah itu gimana sih? Apakah menabung ini cuma salah satu-satunya pilihan gitu ya? Ya, sebenarnya nanti ada yang namanya instrumen investasi juga sih. Jadi Mhm, instrumen investasi itu kan tujuannya untuk mengalahkan inflasi gitu. mhm, Jadi mungkin jangan apa ya, jangan takut juga oh daripada nabung-nabung nanti digerus inflasi habis juga ya. mhm, Enggak, kan tetap kita mhm. harus membiasakan untuk menabung dulu ya. Mhm, Baru baru nanti misalnya uangnya mau dialihkan ke instrumen investasi mana itu gampang gitu. Yang mhm. penting satu biasakan mental menabung. Ada habit-nya dulu. Nah, Kak, pertanyaan menabung nih masih satu lagi nih. Aku Ya. penasaran soalnya, lagi senang menabung gitu kan. Nah, nabung yang wajib itu buat apa sih? Kan ada kalau orang zaman dulu kan kamu nabung buat beli rumah, pasti kayak gitu kan. Atau nabung buat nikah. Nah, memang apa aja sih mungkin instrumen yang penting ya untuk ditabung untuk masa depan. Jadi milenial mungkin melek juga, jadi dapat clue gitu. Gue nabung sebenarnya tujuannya buat apa gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman ini pertama mungkin harus harus menyadari dulu ya sebenarnya, hal apa sih yang dibutuhkan gitu kan. Jadi, mmm, dari situ pun bisa jadi lebih terarah gitu. Mhm. Dan yang paling penting selain tadi ada mental nabung, terus juga kita harus update juga dengan pengetahuan finansial kita, literasi keuangan gitu. Mmm, Tahu kan cara mengelola keuangan gimana. Ibaratnya, selama ini kita mikir investasi cuan 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 doang gitu. mmm. Tapi yang, oh kita nggak ngerti ternyata utang itu juga bahaya kalau dibiarin gitu. Oh ternyata, ada yang namanya dana darurat, ada yang namanya asuransi. Nah hal-hal ini perlu kita perhatikan juga gitu, jangan sampai mengganggu keuangan malah, gitu. Mmm. Oke oke, jadi dilihat juga jangan sampai hutang juga membebani gitu ya. Ya, Oke, kita masuk ke dalam berikutnya nih. Bener nggak sih ini katanya millennials itu nggak bisa, ini nggak ya nggak nih, millennials nggak bisa bedain mana aja kebutuhan yang prioritas. Bener apa enggak? Kalau aku sih pernah ada fasenya sih yang kayak nggak bisa ngebedain, pokoknya sesuatu yang bikin kita senang hari itu aku lebih pilih itu daripada yang jangka panjang. Bener nggak sih? Oh, di manakah Mas Jonathan? ya sorry sorry, Mhm. gimana tadi? Iya bener nggak sih kalau misalkan millennials nggak bisa bedain mana kebutuhan yang prioritas dan mana yang enggak? Menurutku gini, menurutku Mhm. sekarang, kita itu gara-gara sosial media kali ya. Gara-gara sosial media itu kita jadi ini loh, ada beban untuk jebakan lifestyle, pamer Mmm, lifestyle, sorry, jebakan pamer jebakan gitu lifestyle. ya? Iya Gitu, iya iya. kenapa? Karena di satu sisi, kita jadi ikut-ikutan orang lain gitu kan, misalnya, Mhm, oh ada orang liburan ke Bali, oh mereka liburan ke Bali, aku juga harus liburan ke Bali. Oh ada orang misalnya beli mobil, oh dia beli mobil ini, aku juga harus beli mobil ini. Ada mhm, orang yang update gadget terbaru, wah dia udah update gadget terbaru, masa aku masih yang lama update juga gitu. Padahal belum tentu itu yang mereka butuhkan, gitu kan. mmm, Jadinya makanya kita juga harus menyadari bahwa kadang ada hal yang apa ya, hal-hal yang kita butuhkan sama yang kita mau tapi nggak kita butuh. mmm, Dan itu oke, loh, ketika ketika ada sosial media kan sekarang ibaratnya gini, beli baju banyak buat apa? Soalnya yang kemarin-kemarin udah di-post di Instagram gitu. Jadi mhm, harus update baju baru. Nah, itu kan bahaya juga. Kalau pemasukan kita banyak ya masih masuk dalam 20% tadi mhm, porsinya ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau misalnya pemasukannya ya pas-pasan gitu kan. mhm, Nah, ini yang bahaya gitu. Jadi teman-teman bener, juga perlu menyadari. Jadi mungkin gara-gara sosial media ya jadinya banyak orang yang menurutku jadi nggak bisa mengerti mana yang mereka butuhin gitu. Dikira butuhnya ini padahal cuma pengen ikut-ikutan aja biar dianggap keren. bener sih itu jadinya kayak jebakan buat kita sendiri gitu, jadi nggak bisa membedakan mana yang bener-bener kita butuhin sama apa yang kita inginkan gitu ya. Tapi Iya, apakah itu nggak jadi tolak ukur kesuksesan juga? Misalkan kita ngeliat, "Oh ini teman gue nih seumuran dia udah bisa punya ini, itu, segala macam," gitu. Jadi bikin kita right. punya motivasi buat dapetin, kebahagiaan yang sama gitu. Bisa jadi gitu Bagus nggak sih? bagus kalau itu jadi motivasi, boleh boleh. Heeh, Tapi gini, menurutku kita nggak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, mmm, gitu. Kenapa? Karena jalannya beda, variabelnya beda, gitu mhm, kan. Mungkin ada orang yang punya privilege mungkin kayak, oh, ada support dari keluarga gitu kan mhm, misalnya. Terus ada orang yang harus berjuang sendiri gitu, ya nggak apa-apa juga, nggak ada yang salah dengan keduanya. Biarlah keduanya jalan sendiri-sendiri. Misalnya ada yang gini loh, kan kadang kita ngeliat di sosial media ya,
Wah, si A dia udah punya keluarga harmonis, anaknya 2, bahagia, aku masih gini-gini aja. Oh, Iya si betul. B si B udah jadi CEO, startup-nya sendiri, bikin usaha Mhm. sendiri, aku masih gini-gini aja. Wah, si C dia udah keliling dunia gitu kan, udah Bener jalan-jalan, banget. aku masih gini-gini aja. Nah, itu bahaya loh. Kenapa? Karena Mmm, kita ngambil kesuksesan tiap orang yang sebenarnya beda-beda kan. Yang ada mhm yang mhm. keluarga, ada yang lebih milih berkarir, ada yang milih traveling. Tapi kita ambil semuanya, kita hantemin ke diri kita. Mhm mhm. Kasihan gitu, kasihan kasihan diri diri kita sendiri gitu. Nah, jadi, Bener sih. yang lebih penting menurutku parameter kesuksesannya adalah kamu harus bandingin kamu dengan diri kamu di masa lalu. Setuju setuju. Gitu, kita udah berkembang sejauh apa sih gitu kan. Mhm. Kalau aku lihat aku 10 tahun lalu kayak aduh cupu banget gitu. Tapi sekarang udah 10 tahun kemudian ya itu, sudah jauh berkembang, pengetahuannya udah banyak, achievement-nya juga ada. Nah, itu yang menjadi parameter kesuksesan kita. Bukan validasi dari orang lain ya, gitu. Jadi jangan Bener sih. mencari validasi dari orang orang lain, jangan jangan. Wah susah itu kalau likes kurang, komennya nggak banyak udah langsung stres sendiri soalnya. Betul betul, di itu kan. Dan jadinya gini, kita malah, mencari apa yang orang suka, bukan Bener. bukan yang kita mau gitu. Mhm mhm. Ibaratnya Iya gini sih. loh, kamu, kayak dulu ya nonton bioskop gitu kan. Mhm. Nonton bioskop itu kayak kalau nonton sendirian kayak, aduh pasti dianggap, "Ih nonton sendirian, ih ke Iya mall bener. sendirian, ih makan sendirian, ih nggak laku," atau apa segala macam gitu kan. Heeh heeh. Padahal kayak, wah ada satu film yang, aduh gue pengen banget tuh nonton film ini, tapi masa nonton sendirian gitu. Nah gara-gara takut dianggap sendirian apalah, nggak laku atau Iya, segala macam, you fear of name it missing lah, out gitu. gitu kan. Mhm. Jadinya kayak nggak jadi nonton, filmnya keburu turun gitu kan. Mhm. Hanya karena tadi, takut dianggap apa sama orang lain ketika nonton sendiri. Ini kan sayang, padahal nggak ada masalah kok, orang-orang nggak terlalu peduli amat juga dengan hidup kita. Bener sih. Mungkin apa yang kita tunjukkan di sosial media juga sebenarnya nggak penting-penting amat buat orang yang ngelihat gitu. Kitanya aja yang mungkin terlalu, khawatir gitu, nggak bisa ngikutin Iya tren yang ada. iya, Bahaya betul. nih ya kalau kita terus masuk ke dalam jebakan itu lama-lama finansial kita juga kacau, tapi dilihat orang yang bagus-bagusnya doang gitu. Betul betul. Kita yang tahu diri Oh, kita sendiri, udahlah, fokus ke diri mhm. kita aja, nggak usah fokus ke hidup orang lain. Oke, kita lanjut lagi ke fakta yang ketiga. Ini katanya milenial jarang yang bisa menabung karena lifestyle konsumtif. Tadi sedikit udah dibahas sebenarnya lifestyle Mhm. konsumtif itu terbentuk sebenarnya sama sosial media yang bikin kita punya mindset sendiri gitu ya. Iya iya, betul. Ini kalau istilah, Inggrisnya tuh keeping up with the Joneses gitu kan. Jadi kayak hidup, ibaratnya ikutan tetangga gitu. Kalau Mmm, misalnya kamu sekomplek nih ya, di semua jalan itu semua tetangga pada beli mobil baru gitu. Kamu mhm. merasa, "Waduh, kok saya nggak beli mobil baru ya? Ya udah deh beli juga deh." Padahal butuh nggak juga, ya. Mhm. "Wah, teman-teman saya semuanya udah kayak gini, kok saya belum ya? Ya udah deh beli." Nah, itu loh. Jadi hati-hati dengan budaya konsumtif seperti ini. Sebaliknya kita itu harus mulai geser dari yang apa, kita harus menjual nilai. Nilai apa nih yang ada di diri kita. Jadi orang datang ke kita karena ya mereka mereka tetap butuh kita gitu loh. Misalnya kayak, Bener. oh, teman-teman saya yang tetap meskipun saya misalnya orangnya nggak asik kayak nongkrong di sini kayak, "Aduh mahal banget, udahlah, gue nggak ikutan deh," misalnya. Tapi mereka Mhm. akan tetap datang kayak, "Eh John, butuh advice dong soal ini itu gimana ya?" Nah, gitu loh. Jadi ada hal lain yang bisa kita tawarin. Kita jangan terlalu terpaku sama hal yang konsumtif, gitu. Bener, apalagi hal itu mungkin nggak sesuai sama value kita gitu kan, jadi maksain diri buat ngikutin peer pressure gitu ya, padahal nggak sesuai sama kitanya. Tapi sebenarnya Iya, konsumtif itu emang buruk nggak sih? Nggak sepenuhnya buruk kan being konsumtif gitu? betul betul. Nah, kayak yang aku bilang tadi juga, sebenarnya kan, konsumtif, belanja itu juga menggerakkan perekonomian bangsa, betul gitu. Cuma kan nggak mungkin Mhm. 100% uang kita semuanya dibelanjain gitu kan. Bulan depan gimana? Nah itu loh, jadi, Mhm. akan lebih baik kalau misalnya ada porsi-porsi tertentu, gitu. Jadi porsi yang tadi 50% buat pengeluaran bulanan, 30% buat ditabung, 20% buat yang lifestyle. Jadi mau belanja silakan gitu. Misalnya misalnya nih ya contoh, kita Mhm. punya 10 juta nih, 10 juta kan, masukkan, udah usahakan ya 5 juta untuk pengeluaran bulanan sehari-hari, cicilan, Mhm. bayar apa, tagihan listrik, air, buat belanja makanan gitu segala macam. 30% bisa kita tabung, gitu kan, 3 juta. Juta. Mhm. Nah terus 2 juta, nah silakan 2 juta ini dibelanjain, mau dihabisin silakan tuh 2 juta. Mhm. Mau beli baju boleh gitu, mau beli ibaratnya mau beli baju satu harganya 2 juta silahkan, mau beli baju 5 gitu harganya 400 ribu silahkan, tapi maksimal 2 juta. Tuh, jadi Mhm. kita juga dilatih disiplin
gitu. Bener ya. Tapi masalahnya nih, kalau misalnya kita lihat slide yang berikutnya, yang ke nomor 4, tapi kan masalahnya sekarang udah banyak banget fitur-fitur di fintech gitu, di e-commerce juga, yang Ya, ada namanya pay later. Tadi ada juga yang sempat nanyain, gimana nih kita traveling now, kita happy sekarang, tapi nanti bayarnya mungkin bulan depan, atau mungkin ketika udah jatuh tempo. Ini sebenarnya baik atau enggak sih? Bisa jadi jebakan atau justru bisa ngebantu kita nih buat keep up sama lifestyle dan juga kebahagiaan yang ada di sosial media nih. ya. Ini Mhm. hati-hati ya. Ini hati-hati banget teman-teman. Karena gini, Mhm. bayar nanti itu kita tergantung ya gimana gimana cara kita melihatnya. Misalnya kalau Mhm. ada kan kartu kredit yang menawarkan feature, ya udah, no bayar nanti atau cicilan tapi 0%. Mhm. Silahkan gitu. Itu kan bisa Memudahkan loh membantu kita sebenarnya. juga, memudahkan. Meskipun hati-hati. Kayak 0% kayaknya kita keluar dikit terus tiba-tiba ngambil banyak gitu, cicilan 0%, ya banyak juga jadinya. Nah, kalau pay later ini coba dilihat dulu, kita tuh kadang nggak baca, bukan kadang ya, seringnya nggak baca Mhm. terms and condition, gitu. Aku nggak pernah pakai sih, makanya kurang tahu nih soal pay later nih. Itu, jadi kan mungkin Mhm. ada subscription fee atau misalnya ada biaya bunga. Nah, ini yang perlu dicek, ada atau enggak. Kalau misalnya Mhm. ada, lebih baik bayar lunas lah. Kalau Mhm. misalnya, kita nggak mampu bayar lunas, ya udah mungkin barang itu bukan bukan buat kita, gitu. Atau mungkin Oh. dibalik dulu. Misalnya Mhm. tadi, "Oh, saya pengen liburan," tapi liburan 10 juta gitu kan. Mhm. Sementara sebulan bisa nabung yang tadi, nabung 3 juta, terus buat lifestyle konsumtif 2 juta. Oh, ya udah mungkin ya bagian lifestyle konsumtif ini 2 juta per bulan, bisa ditabung selama 5 bulan, biar kita bisa Mmm. dapat dana buat liburan tadi, gitu. Mhm. Jadi dibikin seperti itu, jadi tabungan pun tidak terganggu. Jadi sebenarnya kalau sebisa mungkin menghindari gitu kan, kita juga nggak pernah tahu misalkan ada terms and condition yang harus membayar lebih juga, nggak cuma 0% gitu bunganya ya. Betul betul, kesannya Dan bisa 0%. disiasati pakai nabung juga ya ternyata misalkan kalau emang liburannya 10 juta mungkin kita bisa tunggu selama 5 bulan nabung 2 juta, jadi nggak perlu ngutang gitu ya. Iya, betul Karena banget. kadang-kadang konsepnya kalau misalkan ngutang tuh kan rekening masih aman tuh, jadi kita langsung tetep aja spending buat hal-hal lain yang kita nggak sadarin gitu ya. Mhm mhm. Itu bahaya Mmm. banget itu bahaya banget. Itu sebenarnya gini, itu lebih ke psikologis sih, Mhm gitu mhm. kan. Iya Ya benar setuju kesannya sih. kesannya juga gara-gara cicilan, "Oh, ya udah deh saya beli tas yang mahal itu kan bisa dicicil." Wah, itu hati-hati, gitu. Bisa jadi Mmm. malah merusak, keuangan secara keseluruhan gitu. Karena Karena jadinya mindset kita juga ya jadi digampangin gitu kan. jadinya kayak, "Oh, saya kan bisa nabung 2 juta per bulan tadi ya, eee Mhm. eee, buat sorry, ada jatah 2 juta per bulan buat lifestyle nih." Mhm Sementara mhm. tasnya harga misalnya 20 juta, sementara saya 2 juta, ya udah deh saya cicil, langsung gesek aja cicil 10 bulan gitu kan. Mhm. Tapi, ya setelah itu kan jadi nggak bisa ngapa-ngapain lagi, gitu kan. Kan Mmm. jatah 2 jutanya udah habis gitu. Nggak bisa Mmm. nongkrong gitu. Tahan nggak? Tapi kalau bisa komitmen sebenarnya nggak ada masalah ya, tergantung orangnya masing-masing kali ya? Betul, kalau bisa komitmen sih silakan. Tapi kan Mhm. rata-rata malah jadi kayak, "Aduh, cicilannya masih 7 bulan lagi. Aduh, aku nggak tahan, aku pengen beli ini, aku pengen liburan." Nah, gitu-gitu loh, mulai. Jadi jangan dimentokin lah, jangan. Mhm. Tapi kalau misalkan konsep cicilan yang kayak gitu dipakai untuk hal yang penting, mungkin untuk kebutuhan primer nggak ada masalah ya? Nggak masalah nggak masalah. Karena Mhm. ya itu kan itu balik lagi itu menyangkut prioritas hidup ya. Mungkin kalau Mhm. misalnya kebutuhan primer kayak, wah, mobilnya mogok gitu misalnya, Mhm. harus cepet-cepet dibengkelin lah atau apa, atau misalnya kayak, wah kayaknya, HP-nya udah butut harus beli HP baru gitu ya, Mhm. harus beli HP baru biar, biar bisa Lancar langsung buat kerja kerjaan segala lagi macam. gitu kan, Mhm ya mhm. udah silakan gitu kan, Itu nggak ini apa-apa ya, walaupun pertimbangan sebenarnya juga. kebutuhan tersier, tapi memang mendesak nggak apa-apa gitu ya? Betul betul betul. Harus tahu skala prioritas sih sebenarnya mau barangnya apapun, kalau misalkan kira-kira nih kita bisa balik modal dengan membeli sesuatu, hitungannya investasi gitu ya? Bisa jadi bisa jadi. Jadi kan Mhm. ibaratnya itu, jadi belanja produktif. Nah, belanja Oke. pun ada 2, belanja Mhm. konsumtif, belanja produktif. Produktif ini belanja yang ujung-ujung bisa menghasilkan uang, gitu kan. Mhm. Yang tadi kita belanja, alat misalnya, mau itu laptop, mau itu HP, bisa dipakai buat kerja, bahkan HP pun kan sekarang bisa dipakai buat bikin video gitu loh, Mhm ngedit-ngedit mhm. langsung di HP, bisa jadi Mhm. konten, gitu. Nah, itu bisa dibilang belanja produktif juga, gitu. Mmm, menarik sih. Jadi belanja yang produktif. Aku juga entah kenapa sih, gimana pemicunya tiba-tiba punya konsep pikiran yang langsung langsung kelihatan gitu beli sesuatu, "Oh ya entar baju ini dipakai buat acara ini," gitu. Mmm. Cuman yang jadi pertanyaan gimana caranya orang bisa shifting dari yang konsumtif ke pemikiran belanja produktif tuh, apa sih kadang-kadang yang bisa bikin orang flip, berubah gitu ada nggak sih? Oke, gini, menurutku cari titik yang nyaman di mana kita, apa ya,
penghasilan kita meningkat, gitu ya. Mhm. Ibaratnya gini kan, mungkin semuanya mulai, "Oh, saya pertama kerja nih, gaji cuma UMR Jakarta 4 juta Mhm mhm. sebulan," gitu kan. 4 juta sebulan, ya, nah kita pikirin gimana caranya agar gaji kita berkembang dari pemasukan tadinya cuma 4 juta, mungkin Mhm. 1 tahun, 2 tahun lagi bisa jadi 10 juta. Mhm. Dari 10 juta bisa jadi nanti 2 tahun kemudian jadi 20 juta, dan seterusnya, jadi meningkat. Nah kan kalau misalnya penghasilan kita udah 20 juta kan nabungnya juga enak, gitu kan. Mmm. Mau belanja juga enak, liburan Mhm. kemana juga gampang, lebih gampang lah ngumpulin uangnya, gitu. Nah jadi pikirin di situ dulu. Nah cuma kan Mmm. kita kayak, "Oh gaji saya 4 juta baru gajian, habisin," gitu, bukan. Nah, cara ningkatinnya gimana? Invest di diri kita, itu yang paling Mmm. penting, invest di diri kita. Semisal, ketika saya misalnya, oh saya belajar menulis, atau saya belajar foto, saya bisa jadi ngambil project-project baru, saya coba Mhm. gitu misalnya. Atau saya belajar makeup, saya bisa jadi makeup artist, ada pemasukan lagi. Mhm. Jadi mungkin nggak cuma dari gaji doang, mungkin gaji ada 4 juta, tapi ternyata saya coba jadi makeup artist, nambah lagi 2 juta, oh lumayan 6 Mhm. juta sebulan, gitu. Pikirin gimana caranya kita mengolah duit, gitu kan, agar Mmm. earning power kita bertambah. Itu dulu yang paling penting sih. Ih, setuju banget sih, aku baru pertama dengar kayak gini sih, dengan kita fokus ke value, jadi kita nggak mikirin ke spending yang mungkin konsumtif gitu ya, Mhm dan bisa mhm. beli sesuatu yang mungkin bisa nambah kemampuan kita nyari duit side job yang lain gitu. Iya iya, pikirin gimana caranya tadi menghasilkan 4 juta ya, dari 4 juta gimana ya saya bisa sampai 20 juta sebulan. Nah itu, Mhm. kira-kira skill apa yang saya butuhkan sampai ke situ, gitu sih. Bener sih, lebih baik fokusnya ke sana gitu ya, apalagi Kayak kayak mumpung kamu kan masih produktif. betul, kamu kan kayak bisa ikut, "Oh kayaknya saya perlu belajar kelas public speaking biar Mhm. ngobrolnya lebih enak, biar nanti bisa dapat job vacancy lebih banyak," Mhm misalnya mhm. kan. Nah itu juga juga bisa jadi pertimbangan tuh buat teman-teman. Setuju sih. Mungkin, sosial medianya bisa di-off-in dulu seberapa waktu gitu ya selama pandemi, perbanyak skill, siapa tahu lebih banyak cuan lagi di tahun ini. Nah, masalahnya nih ketika kita langsung membuka sosial media, apalagi e-commerce, ini ada slide berikutnya yang bilang katanya millennials ini gampang terjebak diskon belanja online shop. Right. Nah, ini gimana sih? Mungkin ada alokasi uang berapa untuk belanja online gitu Ya ya? Karena kan ya. mungkin belanja online tuh sesuatu yang nggak diprediksi gitu, lagi ada diskon ini, ada apa, ada Ya. flash sale gitu kan. Nah, Justru kira-kira sekarang gimana sekarang nih? lebih gampang loh, sekarang lebih gampang. Mhm Jadi, prinsipnya gini, kita mhm tulis dulu semua yang pengen kita belanjain. Mau dari murah, mau dari mahal, tulis aja semua, gitu kan. Jadi udah ditulis tuh misalnya, oh mau beli mobil, mau beli sepatu, mau beli, apalagi ya, makeup apa segala macam misalnya ya. mhm mhm. Terus dari situ kemudian, nah udah kita list tuh, baru kita pilih kira-kira mana yang penting, mana yang nggak penting. Lihat Mmm. rekening, gitu. Lihat rekening, waduh duit saya segini, maunya segini, gitu kan. Oh Heeh. jadi mungkin kayak, oh yang ini nggak perlu-perlu amat, coret. Oh yang Mhm. ini kayaknya nggak perlu, coret. Oh yang ini perlu, nggak apa-apa, stay there. Nah terus, sebenarnya kan sekarang diskon itu bisa banget diprediksi. Tanggal Oke, berapa? masa Satu gitu? satu, 22, 33, 44, 55, ya kan? 12.12, 13.13 nggak deh? Betul, pasti ada diskonnya. Nah, makanya Yes. jadi justru kita balik. Kita udah tahu mau beli apa, kita tunggu diskon, gitu kan.